kita ungkapkan terus, kita sampaikan terus. Itu beda dengan harta. Ilmu itu tidak menjadi berkurang, bahkan nanti akan menjadi bertambah. Kita yang asalnya ingat, semakin ingat. Ya Allah, jadi tambah mantap kok terus-terus kita ulangi. Makanya ketika kita sudah hafal, ini kita yukariruhu ba'da hifdihi, mengulang-ulanginya. Lah kalau dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya Allah, dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ini bagus ini kitabnya, ya Allah, dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Bagaimana cara belajar paling jitu? Masya Allah. Ini kalau jenengan, ini betul-betul ngamalkan, Masya Allah. Tapi, Masya Allah ini caranya. Dengan pengulangan 7 kali. Artinya apa? Apa yang sudah kita bahas hari ini besok diulangi lagi. Besoknya lagi diulangi lagi. Besoknya lagi diulangi lagi sampai ketemu 1 minggu. Jadi itu cara taklimul muta'alim. Kok nambah lagi? Berarti yang nambah nanti dihitung hari berikutnya. Pokok diulangi sampai 7 kali. Artinya setiap kita belajar yang bab Robi ini hari apa nggih? Ini hari masuk hari Sabtu nggih, Masya Allah. Jadi besok Ahad diulangi, Senin diulangi, Selasa diulangi. Sampai nanti ketemu hari Sabtu lagi, Masya Allah. Lah gimana ketika hari Ahad kok nambah lagi? Ya yang nambah itu dihitung nanti, dihitung hari Seninnya ngulangi 1 kali. Artinya ilmu itu terus dibahas, ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan, yang sudah dia hafalkan. Jadi seperti ini loh, ya Allah. Seperti ini loh. Misalkan umpama saya gambarkan gampangannya, kita nggak pernah ngafalkan Fatihah. Karena Fatihah itu kok sering-sering kita ulang-ulangi atau sering kita dengarkan Fatihah itu, maka Fatihah itu masuk-masuk sendiri ke dalam hati kita. Kita hafal-hafal sendiri dengan Al-Fatihah. Kemudian apa? Kok sering ada orang itu istiqomah baca Yasin, meskipun dirinya ini tidak pernah menghafalkan Yasin, maka Yasin itu masuk-masuk sendiri ke dalam hatinya. Karena apa? Diulang-ulangi terus. Ya Allah, bisa dipahami nggih? Jadi ilmu itu butuh seperti itu, pengikat. Kalau sudah hafal diikat dengan apa? Diikat dengan kita terus mentakrornya, mengulang-ulanginya. Ya Allah. Makanya ceritanya belajar itu enggak ada ceritanya belajar minal mahdi ila rabi. Masya Allah. Dari ayon-ayon sampai rabi, sampai nikah, enggak ada ceritanya seperti itu. Atau dibalik, minar rabi ila lahdi. Mulai sejak nikah sampai ke liang lahat, nggak ada ceritanya seperti itu. Itu hanya dibuat-buat oleh kita saja, Masya Allah. Biasanya orang-orang yang belajarnya minal mahdi ila rabi, ini biasanya laki-laki. Jadi laki-laki sebelum dia itu keluarga, ya Allah, dia ada kesempatan untuk belajar. Ya Allah, ketika sudah berkeluarga, Masya Allah, keluarganya ini dijadikan alasan. Alasannya kerja, alasannya seperti ini. Padahal kalau ditanya umpama orang-orang yang ada di majelis, orang-orang yang belajar itu ya sama-sama kerja, sama-sama punya keluarga. Lah aslinya itu bukan alasan, hanya saja kita buat-buat sendiri saja. Lah kebanyakan memang cobaannya seperti ini. Ya Allah, makanya sulit kita temukan laki-laki itu banyak di majelis-majelis taklim. Karena apa? Belajarnya mulai kecil sampai rabi rata-rata. Nah kebalikannya kalau perempuan itu biasanya minar rabi ilalahdi. Mulai dari rabi, karena sudah ngerasakan nikah, wah ternyata mumet. Masya Allah. Ternyata mumet. Butuh hiburan rohani. Masya Allah. Butuh penenang hati. Butuh yang bisa mengantarkan kebahagiaan hati. Akhirnya diajak ke majelis taklim, diajak ke pengajian. Makanya rata-rata kebanyakan pengajian itu yang ngisi ibu-ibu.
muslimatan, ya Allah. Jadi rata-rata perempuan, Masya Allah. Yang tua-tua itu maklum karena sehabis rabi biasanya mumet mikir anaknya, mikir ini, mikir itu. Akhirnya cari penenang hati dengan ngaji ngatur jiwa. Lah aslinya ngaji itu mulai dari kita kecil sampai kita mati. Kita wafat. Makanya ya Allah, ibu-ibu pamer seragam Gus, Masya Allah. Nggih, Masya Allah, Mas Fitri. Jadi seperti itu lah kalau kata ilah billah. Ini kenyataan yang terjadi seperti itu loh, nggih lah kalau kata ilah billah. Jadi kok jenengan misalkan ini kok sudah bapak-bapak punya anak, kok semangat belajarnya tinggi, Masya Allah, berarti jenengan ini terselamatkan. Atau jenengan belum jadi ibu-ibu, belum keluarga, kok betah dengan majelis ilmu, oh berarti jenengan ini calon-calon wanita solehah, istri solehah. Ya Allah, jadi seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ini kita lanjutkan nggih. Wala yahfat lan ojo ngapalaken sapa murid sayan ing sewiji-wiji qabla tashihihi ing dalem sadurunge nasihaken sae li annahu krana satuhune hifdi qablas tashih krana satuhune hifdi qabla tashih yuki iku nekaaken apa hifdi qabla tashih fi tahrifi ing dalem ngowahi lafat. Ya Allah, jangan sampai kita ini berani-beraninya menghafalkan sebelum kita tasihkan, sebelum kita setorkan, kita benarkan kepada guru kita simakkan kepada guru kita. Lebih-lebih kok jenengan ngafalkan Quran sendiri, gak ditasihkan, gak diperdengarkan kepada guru-gurunya. Ya Allah, kok jenengan hafalkan sendiri, ditasih sendiri. Yang namanya sendiri ya benar semua. Sama kayak jenengan baca kitab, baca sendiri, kitabnya kitab gundul, nggak ada harokatnya. Ya karena jenengan nasihakan sendiri, ya benar semua, nggak ada yang salah, Masya Allah. Tapi karena jenengan ini kok nasihakan kepada guru, bisa jadi baru baca saja nanti salah. Warobi'i. Loh, kok dibaca warobi'i? Kenapa itu? Loh, langsung ditegur oleh gurunya. Gak tahu guru. Kenapa? Harusnya apa bacanya? Warobi'u. Lah, betul, warobi'u. Alasannya kenapa? Akhirnya dijelaskan oleh gurunya nanti. Karena ini menjadi mubtada. Mubtada itu apa? Irofnya irof rofa. Alamat rofanya apa? Dengan Tuma. Alasannya kenapa? Karena berupa isim mufrad. Nah ini nanti akan jelas gamblang. Lebih-lebih di dalam kita ngafalkan Quran. Kok ada orang berani-beraninya ngafalkan Quran, gak ada gurunya, gak ada sanadnya. Ini ruwet. Karena apa? Kerusakan akan banyak didapati daripada kemaslahatan. Jadi kok ada orang ngafalkan tanpa ditasih dulu, maka apa yang akan terjadi? Maka dia itu akan banyak salahnya, ngowahi lafat nanti. Ya Allah. Jadi bacaan Qur'annya nanti salah semua. Wis kadung hafal angel didandani. Sudah terlanjur hafal, terlanjur mendarah daging, sulit dikandani. Sin diwaca shot. Sulit. Ha diwaca ka, a diwaca nga. Jadi sulit nanti diowahi, diperbaiki. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah.